Materi selanjutnya, kedudukan pramuka di pendidikan yang disampaikan oleh Kak Sutanto. Biodata pemateri disebut Mas. Biodata pemateri, nama Kak Sutanto, tempat tanggal lahir Taman Asri, tanggal 22 bulan November tahun 1969. Alamat Jalan Wana Bakti 3 Margorejo Metro Selatan. Ini ASN. Ya, ASN, kepala sekolah. ASN, kepala sekolah itu ARA ya. ASN, kepala sekolah SMA 1 ARA. Materi yang disampaikan, kedudukan pramuka di pendidikan. Nanti lainnya sambil jalan. Baik, assalamualaikum. Pagi hari ini Kakak diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kedudukan gerakan pramuka dalam pendidikan. Materi ini senantiasa disampaikan di pengukuhan tamu ambalan, tahun kemarin juga Kakak menyampaikan, dan penting sekali karena materi ini menunjukkan bahwa sekarang eksistensi gerakan pramuka itu oleh pendidikan itu diakui. Buktinya apa? Buktinya dengan dimasukkannya pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib di dalam proses kita berkegiatan di sekolah sehari-hari. Adik-adikku sekalian, mungkin nanti kita lebih banyak sharingnya, karena bagaimanapun juga materi nanti yang akan kakak sampaikan, karena sifatnya ini adalah terkait dengan kebijakan, berkaitan dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang di dalamnya ada juga peraturan pemerintah atau Permen Nomor 63 Tahun 2014 yang bunyinya menyatakan bahwa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari SD sampai dengan SLTA. Baik, adik-adikku sekalian, ini materinya akan bantu deh untuk buka, saya share-nya. Akan kakak sampaikan biar nanti mudah dipahami. Ya. Ini kedudukan gerakan pramuka di pendidikan kita. Kita akan mulai dari kalau yang tampak di layar adik-adik sekalian bahwa ini adalah profil pandu zaman dahulu. Zaman dahulu sebelum adanya gerakan pramuka,
di tempat kita ini namanya kepanduan. Ya, kepanduan di Indonesia itu banyak banget. Sebelum merdeka itu kepanduannya itu ratusan. Ya, ratusan kepanduan. Tapi semenjak tanggal 20 Mei tahun 1961 itu melebur, semua kepanduan itu melebur menjadi satu dengan nama Gerakan Pramuka. Ya, dulu ada Pandu HW yang di bawah Muhammadiyah Hizbul Waton, ya, ada Kepanduan Bangsa Indonesia, ada Pandu yang di bawah Pandu Katolik dan seterusnya, banyak banget. Tapi semenjak tadi saya sampaikan 20 Mei 1961 melebur menjadi satu dengan menamakan Gerakan Pramuka sampai dengan sekarang. Jadi Gerakan Pramuka itu adanya di Indonesia, kalau di luar negeri bukan pramuka, sesuai dengan identitas nama negara masing-masing. Ya, kalau di Malaysia pengakap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sumbangsih kepanduan kita zaman dahulu tidak sedikit terhadap andilnya kemerdekaan, andilnya kita dalam kemerdekaan. Pandu-pandu sudah turut berjuang dan sampai dengan sekarang melalui Gerakan Pramuka, karena Gerakan Pramuka itu adalah satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan kepanduan dan pendidikan kepramukaan. Organisasi yang lain menyerupai itu dilarang adanya. Nah, bunyi aturan mainnya di undang-undang seperti itu. Adik-adikku sekalian, calon anggota ambalan SMA Negeri 5 Metro, ada beberapa hal nanti yang kakak sampaikan, memperkuat tadi yang Kak Wardaya sampaikan, bahwa adik-adik itu ditarget bila perlu kelas 10 nanti harus sudah selesai bantara. Toh hanya 23 item kok. Ya, 23 mata uji itu syukur bisa diselesaikan dalam waktu ya secepatnya. Ya, secepatnya, karena ke depan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang eventnya nasional, internasional, yang harus adik-adik ikuti. Tentunya adik-adik harus punya kompetensi, harus mumpuni, harus selesai SKU-nya dulu. Ya, ini ada PW nasional nanti yang ditunda di awal Desember kalau tidak salah, apa awal November, awal Desember tanggal 3 sampai tanggal 10 kalau tidak salah. Ya, di Jambi ada kegiatan Bayang Saka Bayangkara Perkemahan yang nasional, sampai dengan terakhir kalau adik-adik masih dan punya dalam tanda kutip pendukung, ya, karena duitnya agak besar, ikut Jambore Dunia. Nanti saya bantu memfasilitasi, nggak apa-apa. Ya, di Korea Selatan ditunggu pendaftarannya sampai dengan akhir Desember ini. Nah, adik-adik boleh. Yang adik-adik kakak yang di Lampung Timur sudah ada 22 orang. Ini yang mau ikut Jambore Dunia di Korea Selatan. Nggak apa-apa, penegak boleh. Ya, artinya seusia kalian masih boleh. Nanti berangkatnya masih lama, masih tahun 2023, Juni 2023 kalau tidak salah. Tapi pendaftarannya harus ditutup Desember ini. Ya, boleh ikut, boleh. Yang penting bisa bayar camp fee-nya. Ya, camp fee-nya boleh ditanyakan di WhatsApp, boleh ditanyakan nanti sama Pak Wardaya, nanti saya kirim edarannya berapa juta harus dibayarkan ke sana dan termasuk tiket pesawat dan seterusnya. Itu kegiatan yang nanti bisa adik-adik ikuti mulai pendaftarannya Desember ini. Monggo, silahkan. Dan banyak kegiatan yang lain yang sifatnya kegiatan untuk prestasi untuk kalian. Kembali ke materi, adik-adikku sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah dasar hukumnya, implementasi dan aktualisasi kurikulum 2013 sebagai ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, ini kakak-kakakmu termasuk kakak pembinamu menugaskan saya untuk memberikan materi kedudukan pramuka di pendidikan. Sebenarnya agak berat materi itu untuk dicerna usia adik-adik, tapi nggak apa-apa.
sebagai dasar hukum untuk adik-adik bisa tahu nanti ngapa sih kok pramuka itu harus ada di sekolahan, dasar hukumnya apa. Nah, dasar hukumnya selain Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, yaitu Permen nomor 63 tahun 2004. Permen itu peraturan menteri ya, tahun 2014, nomornya nomor 63. Jadi nanti kalau Adinda itu ditanya sama pramuka-pramuka lain di luar metro, di luar ambalanmu, ya kamu harus tahu, bisa menjelaskan apa dasar hukumnya pramuka itu kok masuk ke dunia pendidikan. Nah, bisa dijelaskan dasar hukumnya atau legal standing-nya adalah Undang-Undang nomor berapa tadi? Nomor 12 tahun 2010. Sudah itu Permen nomor 63 tahun 2014. Ini dasar hukumnya. Tuh. Terus masuknya tuh di posisi mana sih, Kak? Nah, ini konsep aktualisasinya di kurikulum itu seperti ini. Bisa dilihat di layar adik-adik sekalian bahwa sekarang semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA itu pramuka masuk sebagai ekstrakurikuler wajib. Di sini kita coba lihat dulu. Kalau ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini tentang undang-undang tentang Sisdiknas. Sisdiknas itu sistem pendidikan nasional. Pertama ada apa? Oh, tujuan pendidikan nasional kita. Di dalamnya, dalam lingkaran besar ini ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum yang sekarang adik-adik pakai SMA 5 belum masuk sekolah penggerak belum Kak ya? Belum, masih pakai kurikulum ini berarti. Nah, ini ada dalam lingkaran ini. Ini lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil tujuan pendidikan nasional, ada kurikulum 2013, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, begitu juga di Gerakan Pramuka. Konsep aktualisasi kurikulum 2013 dalam ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan hampir sama. Kalau tadi undang-undang yang di sini ini pendidikan nasional, kalau yang di sini tujuan Gerakan Pramuka. Lingkaran keduanya yang besar ada lagi pendidikan kepramukaan. Yang seperti apa? Yang sedang seperti kita lakukan. Ya, adik-adik nanti harus bisa membedakan apa itu pramuka, apa itu kepramukaan, ya, apa itu gerakan pramuka. Nah, kalau kita bilang gerakan pramuka berarti organisasinya. Kalau kepramukaan berarti kegiatannya. Pramuka itu siapa? Ya orangnya gitu. Itu harus bisa dibedakan. Nah, ini di sini ada pendidikan gerakan, ada gerakan kepramukaan atau pendidikan kepramukaan. Kalau di sini tadi ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang di sini ini ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Ini sebagai dasar hukum. Yang ini juga ini sebagai dasar hukum. Nah, kan gitu. Terus adik-adik nanti ada di mana? Nanti kita akan ketemu irisannya. Nah, ini gugus depan, ini tempat kalian berproses. Ya, di gugus depan di sini yang hari ini konon jumlahnya hampir 200 berapa Kak Wardaya? 80? 200 berapa pesertanya kita? Ya sekitar itulah ya. Luar biasa sekali. Kalau separuhnya saja nggak usah semuanya. Bisa Bantara itu merupakan prestasi luar biasa buat SMA 5. Ya. Sudah itu ya tentunya Bantara dalam tanda kutip yang benar-benar Bantara, jangan Bantara yang karbitan, jangan Bantara yang ramu, nanti Bantara yang ramudeng. Ya. Nih, kembali ke materi. Nah, sekarang kita akan melihat kalau tadi disampaikan sudah ketemu yang ini berdasarkan tujuan pendidikan nasional, ini tujuan gerakan pramuka. Sekarang posisi kita ada di mana sih? Kalau ibarat irisan-irisan tadi itu, ini lingkaran besar kurikulum kalian, Undang-Undang nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, ini tentang gerakan pramuka, ya, ini ada gugus depan, ini berarti di sini tempat kalian berproses, ya. Di sini ini, nah, yang ada bintang-bintang inilah yang sebenarnya saat ini harus kita bahas.
tentang pendidikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, sesuai dengan judul hari ini bahwa kedudukan pramuka dalam pendidikan. Nah, di sini nih, pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Bagaimana Kak nanti prosesnya? Di sekolahan sedikit demi sedikit, karena tidak semua guru itu ngerti pramuka. Kalau gurumu semua itu ngerti pramuka, sebenarnya lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Karena akan mengintegrasikan, memasukkan pramuka itu ke dalam pembelajaran. Ya, umpamanya, semuanya bisa dikaitkan. Geografi, mulai dari zaman sekarang kan membaca peta dan kompas, membaca ini, geografi, dengan alat gadget yang bisa kita pegang ini, ya, ini mudah sekali kita sekarang mencari koordinat, mencari apa ya istilahnya keberadaan kita di mana, ya, titik kita di mana, menentukan arah di mana. Nah, kalau pelajaran geografi kan bisa include dimasukkan kegiatan kepramukaan atau nilai-nilai pramuka di dalamnya. Ya. Cara membaca, oh ini cara membaca peta, cara membaca peta, cara mengidentifikasi mungkin apa ya makhluk-makhluk hidup di komunitas tertentu atau di daerah tertentu, itu kan bisa menggunakan masukkan dalam pelajaran gitu loh. Nah, ini semuanya termasuk bahasa pun bisa. Oh, kongres bahasa pertama di mana? Karena di dalam SKU itu juga ditekankan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam pertemuan-pertemuan resmi hambalang atau kepenegaan. Ya, itu ada karena kita sebagai pramuka juga harus ngerti peran dan fungsi bahasa Indonesia, baik itu peran dan fungsi sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, adik-adik harus tahu. Ya. Kepada adik-adikku sekalian, kakak memberi kesempatan kepada kalian, silakan suatu saat umpamanya dalam proses menuju kalian Bantara, kalian ngisi SKU sama kakak, nggak apa-apa. Saya sudah kenal Kak Wardaya, saya sudah tahu Kak Wardaya, tapi tentunya tetap harus bawa surat pengantar dari Kak Wardaya. Kalau mau ketemu saya, mau ngisi SKU sama saya, silakan. Konfirmasi dulu 1 hari sebelumnya minimal, biar nanti kakak siap-siap, karena mungkin pas kakak tidak ada di tempat. Nah, boleh sendiri-sendiri, boleh secara klasikal bareng-bareng, 5-6 orang. Nah, tapi kalau ngisi SKU sama kakak belum tentu langsung lulus, karena kakak benar-benar pengen adik-adik itu apa ya memahami hakikat makna dari SKU tersebut. Sekarang di SKU yang terbaru kita tidak banyak, untuk penegak Bantara itu hanya 23, ya 23 item. Dan itu pun kalau adik-adikku programkan benar, dalam waktu, ya pokoknya kelas 10 ini 4 bulan, 5 bulan itu bisa selesai. Sudah itu nanti laksana, terus ambil Garuda. Ah, bangga kalau sudah pakai Garuda, di bawah tangan leher sini ada pita merah putih. Nah, kalau sudah Garuda nanti kita usulkan untuk memperoleh bintang teladan, nanti bisa dipasang di dada. Ya, di sini ada bintang teladan, itu yang memberikan kuartir nasional. Ya, boleh diusulkan. Nanti saya bantu mengusulkannya, membantu memverifikasinya sampai ke tingkat daerah, sampai ke nasional. Ya, silahkan tahun ini SMA 5 ada berapa orang yang mau diusulkan. Ya, melalui pembinanya, ngobrol nanti dengan Kak Gudepnya, Kak Wardaya, ngobrol dengan Kak Hudori, dengan Kak Nuni, sampaikan siapa saja yang memang berhak, sudah memenuhi syarat secara administrasi, sudah penegak Garuda, kita akan usulkan. Nah, sekali lagi kalau sudah penegak Garuda itu, nanti ada kegiatan kemana-mana akan diajak, kegiatan kemana-mana akan ditugaskan sebagai duta. Nah, tentunya kalau sudah Garuda itu sudah mumpuni, scouting skill-nya, keterampilan kepramukaannya bagus, ya, perilakunya, teladannya bagus. Nah, itu saya siap bantu, ya, untuk adik-adikku sekalian.
Saya juga seperti kalian dulu pernah menjadi penegak, saya pernah malang melintang, saya pernah penasaran dengan semua kegiatan, akhirnya saya ikuti dari yang mulai Raimuna, PW sampai dengan Pesta Saka, zaman kepenegakan saya ikuti terus. Ya, sampai dengan penegak, selesai saya harus jadi pembina karena secara usia memang sudah memenuhi syarat. Saya kursus sampai dengan terakhir kualifikasi kakak sudah kursus KPL, ditambah kemarin kursus CLT ya, kursus leader trainer untuk Asia Pasifik regional di Kuala Lumpur di Malaysia, dan kemarin penyegaran lagi untuk ALT-nya di Singapura. Nah, jadi Anda nanti bisa kegiatan-kegiatan di baik itu forum regional, nasional ya, Asia Pasifik, boleh. Ya, percayalah kalau nanti benar-benar pramukanya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu dengan mudahnya. Artinya adik-adik bisa, silakan. Ya. Kembali ke materi yang ada di layar adik-adik sekalian, bahwa inilah irisan ini ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, ini ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang pramuka, ini ada kurikulum, ini ada pendidikan, sama-sama pendidikan. Di sini ada tujuan gerakan pramuka, di sini juga ada tujuan pendidikan nasional. Nah, ini irisan inilah yang mengapa kok materi ini oleh Kak Wardaya dan Kak Budori dimasukkan menjadi materi pokok ya, untuk adik-adik yang pengukuhan nanti ambalan ini, anggota ambalan, supaya ngerti dasar hukumnya, supaya kalau ditanya nggak P4 ya. Kalau istilah kakak P4 hanya pah-pah plolar cuman bingung nggak bisa jawab. Nah, tuh. Selanjutnya adik-adikku sekalian, ini sekedar untuk kalian ketahui saja bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan dalam konteks implementasi, maksudnya penerapannya itu ada seperti ini loh. Nah, ini katanya kepramukaan, ini masalah pendidikannya, ya. Ini materi pendidikan kepramukaannya ekstrakurikuler wajib. Kalau untuk SD ini dengan sistem aktualisasi ini 6 kali. Nah, kalau untuk SMP 3 kali, untuk SMA, SMK 3 kali. Ini. Nah, ini sesuai dengan konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Bentuknya seperti ini. Ini ingat, ini model aktualisasi. Ya. Adik-adik, yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya masuk dalam model ini. Model blok. Ya. Model blok, tapi karena suasana masih seperti ini, masih pandemi juga belum berakhir, model blok dikolaborasikan dengan sistem daring. Ya, sistem daring, adik-adik belajar dari rumah, konsep-konsep teorinya. Suatu saat kita akan ketemu di lapangan, suatu saat kita akan berkegiatan bareng-bareng, kita bisa saling berlomba nanti kalau saatnya tiba. Nah, ini untuk siapa saja? Untuk seluruh siswa. Artinya semua siswa kelas 10 wajib yang baru. Nah, ini wajib. Terus ada model aktualisasi pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa yang tidak berminat, tapi ini dimasukkan dalam pembelajaran. Ya, tidak harus pakai seragam, silahkan. Nah, model reguler ini ya seperti yang kita lakukan. Ya, ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ekskulnya milih pramuka. Karena merasa, Kak, saya ini secara fisik kepengen paskib sebenarnya, tapi nggak memenuhi syarat, sudah saya ikut pramuka saja. Silahkan, nggak apa-apa. Kakak dulu juga seperti itu. Ya, artinya ikut ekskul
yang murah meriah lah. Ya, kalau nanti bisa benar-benar menekuni kegiatan eskul ini, percayalah prestasi yang lain akan mengiringi. Ya, pengalaman-pengalaman yang lain juga akan mengiringi adik-adik sekalian. Luar biasa, tahun-tahun kemarin-kemarin kakak-kakakmu ini pengalamannya pernah diajak oleh Kak Wardaya zamannya ada kegiatan Remuna, kegiatan apa Jambore, sempat besuk ke sana, mampir ke Kelapa Dua ya Kak ya dulu ya, ke Kelapa Dua di CKA sana untuk melihat, untuk belajar nembak dan sebagainya di tempat Brimob diproses sana. Ya, di Pusdiknya, pusat pendidikannya kepolisian. Tentunya itu juga yang tergabung dalam Satuan Karya Bayangkara dan titik fokusnya sini ini di lantasnya ya Kak ya, yang di Metro ya. Tapi kan semuanya dipelajari nanti. Ya, itu. Boleh nanti ditambah kegiatan-kegiatan Kak Wardaya melalui Kak Gudep, Kakak. Nanti adik-adik itu diadakan kursus instruktur umpamanya atau kursus instruktur muda yang pas ya. Kim ya. Nggak apa-apa diproses, kita punya anggaran, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, untuk kita kegiatan di lapangan. Saya sepakat dan nanti saya bantu untuk mendesain kurikulumnya. Kembali ke materi adik-adikku, ini model blok seperti yang sekarang kita lakukan, bahwa siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan atau OPK dengan model blok pada saat setiap awal tahun pelajaran bagi siswa baru dan masa pengenalan siswa baru atau MPLS, termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolahan. Untuk adik-adikku sekalian, yang seperti ini teknis pengelolaannya biar serahkan kepada kakak-kakakmu, para seniormu, para pembinamu, para anggota ambalanmu. Ikuti saja apa yang diperintahkan ranahnya pembinaan oleh kakak-kakakmu. Mungkin tahun depan itu giliran kamu, untuk adik-adikku yang sekarang ini masih belum dilantik, belum dikukuhkan, itu menjadi tugasmu. Yang penting pelajari, amati apa yang dilakukan oleh kakak-kakakmu untuk nanti ke depan estafet itu akan gantian ke kamu, ya, akan giliran ke adik-adik ya, yang sekarang ini belum dilantik, belum dikukuhkan. Saya menunggu sampai dengan sekian bulan ke depan perkembangan adik-adik dari gugus depan sini yang akan dilantik Bantara. Karena bangga sekali saat nanti di pundaknya sini ada hijau-hijaunya. Nah, entah itu Bantara atau Laksana, kalau di pundaknya ini ada hijau ini berarti ada isinya manusianya itu. Ya, nggak kayak tengkorak, seumur-umur pramuka nggak pernah Bantara, nggak pernah Laksana, nggak pernah Pandega, di sininya nggak pernah dipasang tanda TKU, kan berarti ya percuma ikut kegiatan. Kalau memang ini menjadi pilihan kegiatan ekskul pramuka ini, ya berbuatlah yang terbaik, maksimalkan gitu loh. Ya, maksimalkan apa yang harus kamu perbuat, jangan hanya setengah-setengah. Nah, itu penekanan dari kakak, motivasi dari kakak untuk adik-adikku sekalian yang menjadi anggota ambalan ini, yang belum nanti, yang akan dikukuhkan nanti. Nah, manfaatkan kesempatan ini. Model blok ini di kurikulum 2013. Setiap peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Ini mungkin belum bisa terrealisasi, adinda sekalian. Penerapannya masih susah karena memang masih suasana pandemi. Untuk dibuat per kelompok belum. Tetapi nanti setelah kita luring, setelah kita bisa bareng-bareng ketemu di lapangan, nanti kita akan coba terapkan ini
Ya, artinya kita aturan main yang ada ini kita terapkan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Ya, seluruh guru harusnya dilibatkan, tidak hanya Kamabigus, kepala sekolah atau kagudepnya, pembinanya, tetapi kepala sekolah memerintahkan semua guru minimal mengerti ya garis besarnya tentang kepramukaan karena ini memang amanat undang-undang. Ya. Bagaimana cara memasukkan materi kepramukaan, nilai-nilai kepramukaan di dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ya. Guru kelas mata pelajaran yang bukan pembina pramuka membantu pelaksanaan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Ya, ditekankan termasuk di lapangan, ya bisa membantu apa yang bisa dilaksanakan lah. Ya, kegiatan-kegiatan terkait dengan orientasi kepramukaan. Materinya di sana ada materi PBB-nya, ada materi-materi tentang tata krama dan seterusnya. Saya yakin bisa mengambil peran yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mewarnai saat pelaksanaan sistem blok. Ya. Itu model aktualisasi ya Kak, betul. Ini model yang kedua. Kalau tadi blok itu wajib dilaksanakan awal tahun, kalau ini aktualisasi, latihannya 1 minggu 1 kali. Tidak boleh terlalu lama, waktunya hanya boleh 120 menit paling lama, nanti tidak bosen. Ya. Latihan bersama dengan gugus depan. Ya, supaya tidak membosankan juga, disilahkan kakak-kakak mungkin melalui ketua gugus depannya, Kamabigusnya, menjalin kerjasama dengan gugus depan terdekat. Artinya kalau sini mungkin dengan gugus depan Bala Putra Dewa SMA 1 latihan bersama, saling mengadu keterampilan supaya adik-adik ada motivasi. Enggak apa-apa, boleh. Ya, yang penting disepakati dan belum pernah dalam sejarahnya memang pramuka kalau sudah kumpul terus nanti tawuran, mudah-mudahan enggak ada. Ya, enggak ada persaingan yang seperti itu di pramuka. Ya. Itu. Tidak memakai seragam bagi yang bukan anggota gerakan pramuka. Boleh. Tidak berseragam karena ini aktualisasi. Pakai kaos identitas sekolah. Ya, yang jelas harus pakai baju. Ya, pakai baju atau pakai kaos boleh, tidak harus seragam. Tidak menggunakan SKU, menggunakan jurnal. Nah, tidak seperti yang diwajibkan dalam latihan reguler yang ada target. Harus nanti bantara, berarti harus ngisi SKU. Nah, kalau ini nggak ngisi SKU nggak apa-apa. Tapi jurnalnya harus diisi. Artinya rangkaian kegiatannya diisi, terprogram. Apa saja sih yang dilakukan kegiatan kepramukaan? Oh, pagi kita upacara pembukaan, sudah itu latihan PBB, sudah itu dikasih materi tentang SKU. SKU-nya nomor berapa? Oh, nomor 7 dan nomor 8 umpamanya. Tentang apa? Ya, silakan dibuka di SKU-nya. Nah, itu. Jadi ada ukuran untuk nanti keberhasilan. Pembina adalah guru kelas, guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina. Adik-adikku sekalian, Pak gurumu, kami ini yang pembina, ini yang kebetulan juga guru, ini sudah terlalu banyak dibebani dengan kerjaan sekolahan. Jadi kadang-kadang kalau untuk membantu membina dengan menerapkan aturan main ini, harus ngisi jurnal,
Ya. Baik, Adinda, mohon maaf ada gangguan teknis ini terkait dengan sinyalnya yang kurang stabil. Jadi kita lanjutkan bahwa tadi sampai di proses pelaksanaan ya, prosedur pelaksanaan model aktualisasi di kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Ya. Yang pertama, guru kelas atau guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan. Ini ranahnya Pak Gurumu, artinya ini wilayah Pak Gurumu, biar Pak Guru yang melaksanakan. Pak Gurumu menyerahkan hasil identifikasi muatan itu pembelajaran ke pembina pramuka. Nah, ini untuk supaya dimasukkan gimana caranya. Intinya apa? Supaya semuanya bisa terlaksana. Nah, ini model reguler, latihan 1 minggu 1 kali. Hari ini di sekolah kita hari apa deh latihannya? Hari Jumat ya? Rutinnya hari Jumat ya? Ya, yang seperti kita latihan kalau di sekolahmu hari Jumat. Ya, sama waktunya tidak boleh terlalu lama, hanya 120 menit. Ya, nanti kalau ya. Terus pembina adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Adik-adikku sekalian, ada pembina adalah pembina pramuka. Pembina pramuka itu mereka, kakak-kakakmu, Pak Gurumu, yang memang ditugasi khusus oleh sekolah untuk menjadi pembina. Artinya kualifikasi mereka pun minimal sudah KMD dan KML. Nah, kalau Kak Wardaya, Kak Gudep itu sudah KPL itu sudahan.